A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu lakum ayyuhal ikhwah jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa Hikmahdut TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dengan saya Busyairi Ali pada acara Renungan Hikmah. Pada kesempatan hari ini saya ingin membahas satu topik yang mungkin sangat relevan dan mungkin mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi para pemirsa sekalian, bahwa tema yang akan saya bahas atau topik yang akan saya bahas adalah agama antara ajaran dan dagangan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita mengetahuinya bahwa agama adalah sebuah ajaran yang terdapat di dalamnya ajaran mulia, ajaran yang mengajarkan kepada para pemeluknya untuk kasih sayang, damai, menyampaikan segala kemanfaatan dan kedamaian di tengah-tengah persada bumi ini, bahkan di alam raya semesta yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat dari ajaran-ajaran agama tersebut, tidak ada satupun dari ajaran agama tersebut yang tidak baik. Tetapi ajaran agama tersebut memerintahkan kepada segenap pemeluknya untuk melakukan kebaikan dan beriman kepada mabda dan ma'ad, hari permulaan dan hari kembali. Mabda adalah merupakan bahwa manusia hadir di tengah-tengah dunia ini, ada yang menghadirkannya. Tentu yang menghadirkannya adalah Maha Pencipta, kausa prima dari wujud, wujud utama, eksistensi wujud yang ada di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Ada penciptanya, tentu Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak bisa dijangkau oleh yang diciptakannya. Sehingga orang yang beriman terhadap mabda, begitu juga ketika orang masuk dan beriman terhadap agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia-manusia suci, dia pun akan beriman kepada ma'ad, hari kembali, di mana kehidupan manusia ini tidak akan berhenti. Dia hanya intiqal minal makan ilal makan. Dia hanya perpindahan antara satu alam ke alam yang lainnya sampai ada ma'ad, ada hari kembali, seluruhnya kembali kepada Sang Pencipta itu sendiri. Jadi agama, jika kita lihat dari sebuah ajaran, dia diturunkan kepada manusia-manusia suci pilihan Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan para rasul, dan para imam-imam yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk diajarkan kepada manusia. Dan ajarannya tersebut sangat berguna dan memang sangat dibutuhkan oleh manusia tersebut jika berada di atas ajaran agama tersebut. Dan ini hampir seluruh ajaran agama begitu, terkhusus ajaran samawi. Dia mengajarkan bagaimana kita dekat dengan Tuhan, dengan Sang Pencipta. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, namun berbalik dari pengertian agama sebagai ajaran mulia tersebut, fakta membuktikan, realitas membuktikan bahwa kerap kali manusia-manusia yang menjadikan agama sebagai alat komoditi, politik, golongan, kehendak dirinya, sehingga dia mempolitisasi agama,
dan dia menjadikan agama sebagai bahan dagangan untuk mencapai tujuan yang ditujunya, sehingga dengan demikian dia tidak takut untuk menerjang rambu-rambu ajaran mulia Allah Subhanahu wa taala dan bertentangan tindakannya dengan ajaran-ajaran mulia agama tersebut yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. Sebab dengan mempergunakan agama sebagai alat dagangan, sebagai komoditi politiknya, sebagai alat dagangan untuk mencapai meraup keuntungan bagi diri pribadinya, bahkan tak jarang menghancurkan orang-orang sebagai rivalnya. Karena orang-orang yang demikian ini menjadikan agama sebagai barang dagangan, disebabkan jika sejarah membuktikan jika mempergunakan agama sebagai komoditi politiknya, itu harganya murah. Karena di setiap orang, hampir mayoritas orang yang beragama, jika datang seseorang yang sebetulnya dia memiliki sebuah niat yang buruk untuk menghancurkan peradaban manusia ini, untuk menghancurkan peradaban masyarakat, dia menyebarkan dalil-dalil agama atau berbungkus dengan agama tersebut, sehingga agama dijadikan komoditi politik. Sejarah membuktikan bagaimana Sayyidina Ali karamallahu wajhah dibunuh oleh seorang Khawarij yang bernama Abdurrahman ibnu Mulzam, yang dia hafal Al-Quran, yang dia sangat hafal Al-Quran, suaranya merdu, dan setiap hari, setiap saat dia membaca Al-Quran. Dan ketika dia membunuh Sayyidina Ali, yang padahal Sayyidina Ali ini adalah seorang yang wasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang pintu gerbang ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan kafir oleh Abdurrahman ibnu Mulzam dikarenakan berbeda pandangan dengan dia. Bahkan ketika dia membunuh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, tidak ada penyesalan sedikit pun di dalam dirinya dalam melakukan tindakan biadab tersebut, dikarenakan dia berdalil dengan Al-Quran, inil hukmu illa lillah, sesungguhnya yang berhak untuk memutuskan hukum adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengatakan bahwa Sayyidina Ali karamallahu wajhah telah keluar dari Al-Quran, telah keluar dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sangat pantas untuk dibunuh. Dan dia membunuh Sayyidina Ali karamallahu wajhah tanpa penyesalan sedikit pun. Bahkan dia mengatakan dengan jelas apa yang dilakukannya adalah merupakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Sehingga Sayyidina Ali mengatakan, kalimatul haq yuridu bihal batil. Kalimat yang dikeluarkan oleh Ibnu Mulzam tersebut benar, tetapi maksudnya adalah batil. Begitulah realita yang terjadi pada hari ini. Bagaimana sebagian orang yang mengklaim dirinya sebagai orang yang beragama, bahkan sebagai agamawan, bahkan orang yang menghafal kitab suci Al-Quran itu, kerap kali menjadikan dalil-dalil Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai komoditi kepentingannya, sebagai barang dagangan untuk mengumpulkan orang-orang awam agar diikuti. Dan dia berdalih dengan dalih agama, padahal apa yang dilakukannya bertolak belakang dari ajaran suci agama tersebut. Inilah yang dimaksud dengan agama, antara ajaran yang mulia dan dagangan. Maka di pihak manakah kita? Agama mengajarkan kepada kita kebaikan. Agama mengajarkan kepada kita jalan-jalan menuju Tuhan. Agama mengajarkan kepada kita semua untuk menebarkan sebuah manfaat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya.
Tetapi ada sebagian kelompok atau orang yang mengibarkan bendera agama, menyampaikan pesan-pesan agama dengan cara radikal dan melakukan aksi radikalisme, terorisme, dan intoleransi untuk menjustifikasi kepada seseorang yang berlain pemikirannya dengan dia, padahal orang yang disalahkannya bahkan dikafirkannya. Bahkan kita melihat di tengah-tengah dunia pada hari ini bagaimana ISIS dan lain-lainnya yang seafiliasi dengan mereka membunuh orang-orang yang seiman dengan mereka. Mereka yashhadu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya, Nabi Muhammad adalah nabinya, Islam adalah agamanya. Bahkan mereka menumpahkan darah atas nama agama. Inilah orang-orang atau kelompok yang menjadikan agama sebagai dagangan, yang menjadikan agama sebagai komoditi politik untuk menghancurkan sebuah masyarakat, sehingga nilai-nilai yang disampaikannya itu sangat jauh sekali dengan nilai-nilai ajaran Islam atau agama secara umum yang memberikan pelajaran kepada kita bahwa agama menuntun kita agar kita menuju Tuhan Sang Maha Kuasa. Terakhir saya sampaikan, Ibnu Rushd, orang filosof Muslim, mengatakan, jika kamu ingin menghancurkan masyarakat, kumpulkanlah orang-orang bodoh, bumbui dia dengan agama, maka masyarakat akan hancur. Begitulah yang terjadi pada hari ini. Mari kita bersama-sama tidak bosan-bosannya untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan kebaikan, untuk mengkritik segala sesuatu yang tidak baik agar kita berada dalam suatu jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sampai bertemu pada renungan hikmah yang akan datang. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.